warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik. Ada yang sakit? Ada. Ada siapa ya? Oh, katanya. Itu sakit apa Mas itu? Mules ada, Pak. Mules. Jare. Kenapa? Banyak makan cabai ya Mas? Iya, Pak. Nah, besok-besok jangan kebanyakan makan cabai ya Mas. Iya, Pak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Ayo. Sekarang Bapak mau presentasi terlebih dahulu ya. Mas Ziko. Hadir, Pak. Hadir. Mas Syakur. Hadir. Hadir. Mas Haidar. Hadir. Mas Abi. Hadir. Oke, baik. Berarti yang sakit cuma Mas Ziko tadi berangkat ya Mas Ziko? Iya, Pak. Oke. Ya, Ya, sekarang tadi materi itu kemarin apa? Masih ingat gak? Kemarin softball. Ya, kalau minggu ini kita akan belajar tentang atletik. Ya, tahu atletik dibagi menjadi berapa olahraga? banyak, Pak. Ya, contohnya Mas Galih, coba apa? Atletik. Ada lari terus apa lagi yuk coba. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Yang penting dulu lari terus apa lagi yuk? Melompat ya, terus nggak peluru. Oke, tapi yang minggu ini akan Bapak ajarkan adalah materi ini. Ada yang tahu ini namanya apa? Lari. Ada yang udah tahu estafet itu apa? Ada yang udah pernah melakukan lari estafet? Sudah. Kapan itu Mas? SD, Pak. Waktu SD. Berarti udah pernah dapat pelajaran estafet ya? Belum jauh. Oh ya. Oke, jadi di olahraga atletik itu secara umum terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu lari, lompat, dan lempar. Dalam kategori lari terdapat berbagai jenis seperti lari jarak pendek 100 meter, 200, dan lari jarak menengah berapa? 800 meter dan 1500, dan lari jarak jauh 5000 meter atau bisa disebut Maraton. Ya, betul. Setelah lari estafet dan lari awam. Untuk kategori lompat ada lompat jauh, lompat tinggi, lompat galah, dan lompat jangkit. Sementara itu kategori lompat mencakup tolak peluru, lempar cakram, lempar lembing, dan lempar martil. Selain itu, 3 kategori utama tersebut ada juga lomba jalan cepat yang merupakan bagian dari olahraga atletik. Lari estafet itu adalah lari beregu yang dilakukan oleh 4 orang pelari. Lari ini dilakukan secara bersambung dan bergantian sambil membawa tongkat dari garis start sampai finish. Tongkat yang dipergunakan pada lari estafet biasanya dibuat dari kayu atau fiberglass. Ada yang sudah pernah lihat tongkat estafet? Belum, Pak. Belum? Ya, jadi ini adalah gambaran tongkat estafet. Coba Mas Igo dibacakan yang atas. Biasanya terbuat dari bahan yang kokoh namun ringan, seperti logam atau kayu, sehingga mudah dipegang saat berlari dengan kecepatan tinggi. Memiliki panjang sekitar 28 sampai 30 cm. Berat minimum tongkat adalah 50 gram. Sekarang Mas Igo tongkat estafet. Tongkat lari estafet atau yang sering disebut baton adalah sebuah tongkat khusus yang digunakan dalam cabang olahraga lari estafet. Tongkat ini menjadi objek utama yang harus dibawa oleh pelari dari garis start hingga garis finish, dengan cara diserahkan dari satu pelari ke pelari berikutnya di dalam sebuah tim. Ya, jadi nama lain dari tongkat estafet itu namanya apa? Baton. Atau untuk panjangnya sendiri memiliki panjang sekitar 23 cm sampai 30 cm. Untuk beratnya sendiri adalah 50 gram. Ya, dalam saat estafet start dibagi berdasarkan posisi ya.
pelari pertama menggunakan start jongkok untuk memaksimalkan dorongan awal dari garis start. Sementara itu pelari kedua, ketiga dan keempat menggunakan start apa? Melayang. Oke. Ya, sekarang cara memberikan tongkat. Ada dua cara juga, yaitu teknik down sweep dan teknik up sweep. Tahu nggak down sweep dan up sweep itu gimana? Tahu, Pak. Ya, jadi kalau untuk teknik down sweep adalah teknik penyerahan tongkat yang dilakukan dari atas. Teknik ini dilakukan kita telapak tangan penerima menghadap ke arah atas. Coba salah satu maju depan sekali. Anggap saja ini adalah baton ya. Kita melakukan teknik down sweep. Menghadap ke sana, Mas. Ya, jadi kalau estafet itu adalah akan memberikan tongkatnya ke pelari kedua. Nah, ini adalah cara down sweep. Pelari kedua tangan menghadap ke atas dan cara penyampaiannya dari atas, ya. Kalau yang up sweep tangan menghadap ke bawah, dikasihkan dari bawah ke atas. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Cukup, kalau tidak kita lanjut dulu. Makasih, Pak, Mas. saya bertanya, Pak. Ya, Mas. Cara memegang tongkat itu sandal itu gimana, Mas? Pegang aja, Mas. Ya, bawah. Ya. Seremnya aja. Ya, yang penting jangan sampai jatuh. Oh iya. Ya. Kalau jatuh, Kalau jatuh kita harus ambil dan sekarang lari kembali. Tapi itu akan menghambat kita saat berlari. Oke, Mas, Pak. Ya. Dan juga menerima tongkat ada dua teknik utama juga dalam teknik non visual. Pelari penerima tidak menoleh ke belakang, melainkan fokus berlari dan mengulurkan tangan ke belakang saat mendengarkan isyarat dari pelari pemberi. Sementara itu dalam teknik visual, pelari penerima menoleh ke belakang untuk melihat posisi tongkat, lalu menunjukkan kecepatan dari gerak untuk menerima tongkat secara langsung dari tangan pelari yang datang. Untuk ini ada ditanyakan enggak? Menerima tongkat? Paham enggak maksudnya visual dan non visual? Enggak paham. Siapa yang enggak paham? Mas Ibu ya. Jadi untuk menerima tongkat ada dua teknik, yaitu non visual. Penerima tidak menoleh ke belakang. Jadi dengan aba-aba dari belakang saja, Mas. Yang pelari pertama teriak, bukan teriak apa? Gue atau apa? Tapi tidak boleh menghadap ke belakang. Kalau yang visual, pelari boleh menghadap ke belakang. Itu sih tergantung dari atletnya masing-masing ya, Mas. Sudah paham? Ya. enaknya berarti, Pak. Ya mungkin cukup sekian materi ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke lapangan? Cukup, Pak. Cukup. Jadi jika cukup, ayo kita beres-beres. Habis ini kita ke lapangan ya, anak-anak. Ya, Pak. Ya, ayo cepat-cepat. Ya. Jelas. Drop, bet. Bolu